Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mustiawan dengan NIM 10304240046. Mana saya kuliah di Universitas Telkom dengan mengambil S1 PJJ Informatika. Di sini saya akan melakukan analisis dari sampel daun. Di sini saya menggunakan daun, ada 3 jenis daun. Yang pertama itu ada daun jambu air, daun sirsak, dan yang terakhir ada daun mangga. Dan saya sudah mengumpulkan ada 55 sampel yang nanti akan kita lakukan analisis data dari panjang daun, lebar daun, dan juga kita akan menghitung masing-masing dari luas daun. Oke, mari kita lakukan analisisnya. Mari kita mulai. Di sini saya sebelumnya menyiapkan untuk PDF-nya dari hasil analisa saya. Dan di sini yang akan saya bahas yang pertama yaitu di bab 1 di bagian pendahuluan. Saya akan mendeskripsikan dataset yang saya punya. Jadi dataset ini akan berisi informasi dari 3 jenis daun. Yang pertama itu dari jenis mangga, jambu air, dan sirsak. Nah, pada masing-masing jenis daun ini bakal kita analisa berdasarkan variabel panjang daun, lebar daun itu dalam ukuran cm, jenis daun dalam bentuk kategorikal, dan luas daun yang akan ukurannya cm pangkat 2. Nah, nantinya dataset ini akan digunakan untuk eksplorasi untuk mencari hubungan antar variabel. Nah, langsung aja ke metode pengumpulannya. Di sini saya mengumpulkan dataset ini dari pohon-pohon yang nantinya saya ambil daunnya, lalu diukur menggunakan penggaris untuk mengambil panjang dan lebar. Lalu untuk luas daun, saya menggunakan rumus dari panjang daun dikali lebar daun dikali 0,75. Nah, buatkan di Excelnya. Jadi di sini ada nomor, jenis daun, panjang daun, lebar daun, dan luas daun dalam bentuk cm persegi. Selanjutnya kita akan ke analisis data di bab 2. Yang satu kita akan melihat statistical deskriptif dari datanya. Kita bisa menggunakan dari R, menggunakan summary data, dan kita bisa melihat dari data yang di sini ada 55 data dengan panjang daun yang paling pendek itu di 9,1 cm dan yang paling tingginya ada di 29 cm. Lalu untuk lebar daunnya yang paling kecil itu berada di 4,1 cm dan untuk di maksnya berada di 12,4 cm. Rata-ratanya ada di 18,54 pada panjang daun. Lalu untuk luas daunnya minimalnya ada di 29 dan maksimalnya ada di 252 cm persegi. Selanjutnya kita akan lihat dari pada masing-masing jenis daunnya. Yang pertama ada di jambu air. Nah, di sini di jambu air terlihat di panjang daunnya itu rata-ratanya ada di 23 cm. Lalu di mediannya ternilai tengah ada di 23,45 cm. Selanjutnya untuk modenya ada di 22,5 cm. Jadi nilai standar deviasinya juga sebesar 2,4 yang berarti variasi dari panjang daun ini konsisten. Lalu untuk lebar daunnya juga ada minnya di 10 dan mediannya di 10,75 dan mode di 10,9. Untuk di standar deviationnya ada di nilai 1,2 yang berarti lebar daun dari jambu air ini juga tidak terlalu jauh lebarnya dari daun-daun jambu air yang lainnya. Nah, di sini ada penjelasannya dari ini dengan standar deviasi 24 ini menunjukkan bahwa luas daun ini lebih bervariasi dibandingkan panjang dan lebar daunnya. Lalu pada mangga
Di sini kita bisa lihat ada panjang dan lebar dan luasnya. Dengan min pada panjang 22, mediannya 22 juga, mode-nya di 18. Memiliki standar deviasi sebesar 3,31, yang berarti variasi panjang daun ini juga konsisten. Dan lebar rata-rata daun mangganya itu ada di 5,4, nilai mediannya ada di 5,4. Standar deviasi di 0,67, yang menandakan bahwa variasi ini, lebar ini juga konsisten. Untuk yang ketiga, daun sirsak, dia memiliki panjang rata-ratanya di 11, dia juga nilai medianya di 12 cm. Lalu di sini panjang daun sirsak memiliki standar deviasi di 1,04. Dan juga ini menunjukkan variasi dari panjang daun dari sirsak ini, panjangnya hampir sama semua dengan jenis yang sama. Nah, lalu untuk lebar rata-ratanya ada di 5 cm dengan mediannya 5 cm dan standar deviasinya di 0,624. Nah, jenis daun ini juga seragam. Daun tersebut memiliki standar deviasi yang tidak lebih dari rata-rata, yang berarti dari ketiga jenis daun ini memiliki daun yang hampir sama semua. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan analisis data dari dataset yang kita punya. Di sini saya yang pertama untuk melihat distribusi jenis daun menggunakan pie chart. Terlihat dari distribusinya, daun sirsak memiliki jumlah yang lebih banyak daripada daun mangga dan daun jambu air. Yang dilihat di sini, daun sirsak ada 40% dari datasetnya, dan diikuti oleh daun mangga, lalu diikuti lagi oleh jambu air. Nah, nanti dari sini kita bisa lihat lagi kenapa daun sirsak lebih banyak daripada daun mangga dan jambu air. Panjang minimal dan maksimalnya berdasarkan jenis daunnya, dan juga untuk lebar minimal dan maksimalnya berdasarkan jenis daun. Terlihat di panjang daun jambu air dan daun mangga. Daun mangga memiliki panjang maksimal, diikuti oleh daun jambu air. Ini lebar maksimal berada di lebar pada daun jambu air. Untuk lebar maksimal pada daun mangga dan daun sirsak memiliki lebar maksimal yang sedikit hampir sama. Akan melihat distribusi untuk analisa selanjutnya menggunakan histogram, dan ini dari hasil plotnya. Dalam satu page ini ada 9 plot. Kita perhatikan lagi untuk distribusi panjang daun mangga. Ini memiliki paling tinggi ada di sekitaran 22 sampai 24 cm. Juga pada panjang daun mangga ini terlihat miring ke kiri. Yang ini menunjukkan bahwa panjang daun mangga ini bernilai negatif skewness. Untuk lebar pada daun mangga ini terlihat sedikit simetris, dengan titik paling tingginya ada di sekitar 5 sampai 5,5 cm. Lalu untuk luas daun dari mangga ini terlihat pada data distribusinya ini lebih banyak di sekitaran 80 sampai 100. Dan ini terlihat sedikit miring ke kanan, yang menunjukkan bahwa luas daun ini distribusinya positif skewness. Lalu untuk panjang daun sirsak paling tertinggi berada di kisaran 12 sampai 13, dan distribusi terlihat miring ke kanan, yang ini menunjukkan bahwa distribusi ini bernilai negatif skewness. Untuk lebar daun sirsak paling tinggi berada di sekitaran 4,5 sampai 5 cm, dengan distribusi yang menunjukkan ini miring ke kiri, yang menunjukkan ini adalah positif skewness. Selanjutnya untuk luas daun pada sirsak, distribusinya lebih banyak di kisaran 40 sampai 50 cm persegi, dengan kemiringan sedikit miring ke kiri, menunjukkan ini positif skewness. Lalu untuk panjang daun dari jambu air ini memiliki distribusi sedikit miring ke kanan, yang menunjukkan ini
memiliki positif skewness. Untuk lebar daun dari jambu air ini memiliki lebar daun terbesar di antara yang lainnya, dengan kisaran yang paling banyak itu di 11 sampai 10 sampai 11 cm. Juga untuk distribusinya terlihat miring ke kiri, dan ini menunjukkan bahwa skewness-nya ini negatif. Lalu untuk luas daun, jambu air memiliki luas daun yang paling besar di antara yang lainnya, dengan yang paling banyak dari jambu air di kisaran 150 sampai 220 lebih. Dan distribusi dari luas daun jambu air ini terlihat sedikit miring ke kanan, sehingga distribusi ini bernilai positif. Panjang daun memiliki korelasi yang kuat dengan luas daun, dan lebar daun juga memiliki korelasi yang kuat dengan lebar daun juga, yang mana luas daun ini diperoleh dari panjang daun dan lebar kali lebar daun juga. Selanjutnya kita akan membuat heat mapnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa luas daun dan panjang daun itu memiliki korelasi yang sedikit kuat, seperti nilai yang tadi kita lihat sebelumnya yang di sini. Selanjutnya kita akan melihat dari box plot. Nah, di sini kita bisa lihat dari box plot dari panjang daun berdasarkan jenisnya. Baik, di sini kita bisa lihat box plot dari panjang daun berdasarkan jenisnya. Di sini kita lihat jambu air dan mangga ini memiliki posisi yang hampir sama, tetapi di daun mangga ini ada satu outlier yang memiliki panjang yang lebih panjang, sedangkan untuk daun sirsak dia berada di jauh bawah karena dia memiliki ukuran panjang yang kecil, hanya sedikit saja, tidak terlalu banyak variasinya. Pada lebar daun jambu air ini memiliki lebar yang lebar dibandingkan jenis yang lainnya, dengan beberapa outlier. Ini terlihat ada 3 outlier, dan daun mangga dan daun sirsak memiliki hampir lebar yang sama, tapi lebih sedikit lebar daun mangga. Selanjutnya kita akan lihat untuk box plot dari luas daun berdasarkan jenisnya. Di sini ada kodenya. Di sini luas daun dari jambu air memiliki luas daun yang lebih tinggi dibandingkan dua jenis lainnya. Ini juga konsisten dengan panjang dan lebar yang daun jambu air yang miliki. Daun jambu air juga memiliki. Di sini bisa kita lihat ya bahwa dari masing-masing jenis daun, jika panjang daunnya makin panjang, maka daun itu juga memiliki lebar yang makin tinggi juga. Lalu kita akan melihat untuk scatter plot dari panjang versus luas. Di sini kita bisa lihat dari panjang dan luas daun, semakin panjang daunnya juga luasnya juga semakin tinggi. Di sini juga lebar daun juga sangat berpengaruh untuk luas daunnya. Karena seperti yang kita bilang sebelumnya, bahwa luas daun itu diambil dari panjang kali lebar. Nah, itu dia analisa dari saya. Selanjutnya kesimpulannya adalah dari analisa sebelumnya itu, bahwa dari 3 jenis tumbuhan yang berbeda, yaitu dari jambu air, mangga, dan sirsak, itu masing-masingnya menunjukkan morfologi yang mempunyai karakteristik dari morfologi yang berbeda-beda. Nah, pada daun jambu air, dia memiliki panjang dan lebar yang lebih besar daripada daun-daun lainnya, yang menunjukkan bahwa daun jambu air ini sangat mendominasi di 3 jenis daun yang lainnya. Dan pada daun mangga ini memiliki panjang yang hampir sama dengan jambu air, tapi untuk lebarnya dia sama dengan daun sirsak, dan ukuran yang paling kecil itu ada di daun sirsak. Dan ini logis juga dari cara pengumpulan metodologi pengumpulan datanya, di mana daun sirsak diambil paling banyak daripada daun jambu air dan daun mangga, karena daun sirsak ini mempunyai panjang dan lebar yang kecil, sehingga diambil dari pohonnya. Nah, menariknya juga di sini, daun jambu air memiliki daun yang lebar daripada 2 jenis daun yang lainnya, tapi daun-daun itu tidak mempengaruhi untuk buahnya. Seperti yang kita tahu, daun jambu air ini memiliki buah yang kecil-kecil, tapi memiliki daun yang lebih lebar dan panjang. Nah, kedua daun yang lainnya, kita tahu bahwa daun mangga ini memiliki buah yang sedikit lebih besar daripada buah jambu air. Juga sirsak memiliki buah yang lebih besar juga daripada jambu air. Nah, itu saja mungkin analisis dari dataset yang saya punya dengan 55 sampel data dari 3 jenis daun.
Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.